Hai, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau buat perencanaan keuangan untuk budgeting di bulan Juli 2023 ya. Kebetulan pas suami ini gajian tim tanggal 25, jadi Alhamdulillah udah bisa share untuk bikin perencanaan di bulan Juli 2023. Seperti biasa aku akan bagikan ke beberapa pos, yaitu ada di pos kewajiban, di pos saving, giving, terus living, juga ada pos hiburan. Kali ini gak ada yang terlalu berbeda di bagian living ya, tapi akan ada beberapa hal yang berbeda di bagian saving dan juga kewajiban. Kategori kewajiban masih sama, ada operasional rumah yang nominalnya belum bisa aku sebutkan, lalu ada SPP anak di sini senilai 230.000, lalu ada komite 35.000 dan juga ada iuran eskul 35.000. Sebenarnya untuk komite, eskul dan SPP di bulan ini nih agak tentatif karena kan akan bertepatan dengan daftar ulang gitu ya. Jadi biasanya sudah include dalam satu pembayaran. Jadi tapi nggak apa-apa, aku tetap anggarin aja. Jadi kalau misalkan nanti anggarannya tak terpakai itu bisa aku alokasikan untuk dana tabungan. Lalu selanjutnya ada abodemen atau kuota handphoneku sebesar Rp130.000. Lalu ada zakat yang biasa kami sisihkan tiap bulannya. Lalu juga ada servis mobil. Nah ini ada yang berbeda di servis mobil. Biasanya kan 100.000, tapi karena di bulan ini insya Allah aku mau servis mobil, jadi aku anggarkan sebesar 500.000. Dan untuk pajak mobil sama seperti biasa 300.000 yang uangnya akan aku transfer ke reksadana ya. Dan terakhir ada tagihan untuk Netflix sebesar 186.000. Ini tuh 186.000 itu aku patungan berempat gitu ya. Jadi dibagi-bagi. Jadi karena ada kebutuhan untuk servis, biasanya akan berubah di anggaran untuk savingnya. Lalu kita lanjut ya untuk ke pos giving. Di sini masih sama, pos giving itu ada pos untuk orang tua dan juga untuk sedekah, tapi nominalnya nggak bisa kita sebutkan karena masih berupa privacy ya. Jadi biasanya kalau udah ada anggaran tak terduga gitu, sudah aku alokasikan. Sebelumnya aku coret-coret dulu sebelum aku bikin tabel-tabel kayak gini. Jadi nanti pas pengalokasiannya seketika setelah gajian itu jadi lebih mudah. Ini biasanya untuk pos selanjutnya itu ada pos saving. Seperti biasa kategori saving yang aku punya itu hanya ada dana darurat, dana pendidikan, yaitu yang lagi fokus untuk uang pangkal sekolah dasar, dan juga dana tak terduga. Untuk tabunganku yang lain seperti dana pensiun, lalu ada dana apalagi ya, ibadah umroh atau haji, dan juga DP untuk rumah itu aku nggak tulis di sini, tapi aku savingnya itu di reksadana. Jadi kalau ada sisa anggaran baru aku top up gitu, karena masih belum jadi prioritas ya. Jadi untuk tabungan sendiri itu aku ada beberapa yang aku bikin prioritas dulu. Jadi prioritasnya masih di dua hal ini aja. Ini ada dana darurat dan dana pendidikan uang pangkal, juga ada dana tak terduga. Karena ada keperluan untuk servis, jadi dana menabungnya juga dikurangi. Jadi di dananya itu dialokasikan untuk servis dulu di bulan ini, nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan masih bisa menabung. Di sini dana daruratnya 100.000, dana pendidikannya aku tabung 200.000, dan juga dana tak terduganya itu 300.000. Dana daruratnya ini seperti biasa akan aku masukkan langsung ke 100 amplop ya. Dan untuk dana tak terduganya itu kenapa dibuat lebih besar, karena biasanya untuk pegangan gitu ya, untuk pengeluaran-pengeluaran tak terduga di bulan itu. Dan ada juga dana lain-lain sebesar 50.000 yang akan aku taruh di dompet mingguan. Selanjutnya ada kategori living. Jadi selain kategori saving yang bisa diotak-atik untuk mengatasi perubahan anggaran, kategori yang bisa diotak-atik itu juga ada kategori living ya. Di sini kategori livingnya ini kan kebetulan aku tinggalnya masih sama orang tua ya. Jadi ini untuk livingnya masih budgetnya itu untuk keperluan aku, suami, dan anakku aja. Jadi untuk yang keperluan rumah itu ada di budget kewajiban yang operasional rumah. Jadi di sini untuk living kami bertiga itu ada uang mingguan sebesar 450.000 dibagi 5 minggu. Lalu ada uang groceries-nya juga untuk groceries kita bertiga aja ya. Jadi sebesar 150.000. Lalu ada susu UHT anakku sebesar 150.000. Dan selanjutnya ada anggaran untuk popok sebesar 55.000. Ini untuk copot popok masih aku pikir-pikirkan dulu ya. Mungkin belum bisa dalam waktu dekat, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Untuk tidur malam doang sekarang tuh popok, jadi nggak terlalu banyak. Dan ini kesehatan 150.000 aku anggarkan tiap bulannya.
Lalu ada kebutuhan anak, di sini sudah termasuk untuk kebutuhan sekolah, untuk bekalnya dan juga untuk uang jajannya itu 150.000. Jadi biasanya uang jajan anak itu 50.000 per bulan dan keperluan sekolahnya itu 100.000. Dan di sini ada kebutuhan untuk istri atau kebutuhan pribadiku sebesar 150.000 per bulannya. Dan di sini juga ada anggaran untuk laundry sebesar 30.000. Karena yang di laundry itu kan biasanya cuma selimut atau bed cover aja ya. Jadi nggak terlalu banyak. Lalu setelah dari semua kategori terisi, ini adalah kategori paling terakhir yang akan dialokasikan, itu kategori fun, dimana di sini kategori untuk senang-senang tetap ada alokasinya, tapi sesuai dengan anggaran aja ya. Di sini ada anggaran untuk hiburan, aku budgetkan 300.000 dan anggaran untuk jajan sebesar 100.000 rupiah. Jadi untuk budgeting itu memang ada kategori yang untuk fun juga, jadi jangan lupa disisihkan. Jadi hitung-hitung untuk anggaran self reward itu diambilnya dari alokasi fun ini. Oke, ini aku lagi mau hitung dulu. Jadi untuk kategori living aku membutuhkan biaya sebesar 1.285.000 dan untuk biaya fun di sini aku alokasikan sebesar 400.000 rupiah. Dan di bulan ini alhamdulillah masih bisa saving sebesar 600.000 rupiah. Meskipun anggarannya ada yang berubah, tapi masih bisa menabung, itu alhamdulillah banget untuk aku dan pas suami ya. Dan ini selanjutnya untuk budget husband. Di sini aku agak berbeda, tidak seperti biasanya. Jadi di bulan ini Pak suami mau pegang uang sakunya dan uang bensinnya itu disatuin aja. Jadi langsung dibuat digabung aja gitu ya, cuma dipisah untuk anggaran bensin dan uang saku. Jadi beliau yang 1 bulan ini mencoba buat mengatur keperluan sakunya itu sendiri, tapi tetap aku pisah rekeningnya antara uang bensin dan uang saku. Jadi pas suami itu nggak kebingungan saat untuk ambil uang jajan, nggak kecampur-campur gitu ya dengan uang bensin. Budgetnya Pak suami masih sama, 2.500.000 per bulan. Ini dibagi bensin mobil sebesar 1.200.000 untuk 5 minggu. Jadi 1 minggunya itu sekitar 240.000. Dan yang terakhir ini ada uang saku. Di sini udah include pulsa, tol dan keperluannya Pak suami. Di sini aku budgetkan sebesar 1.300.000 per bulan. Jadi totalnya ada 2.500.000 rupiah. Oke, jadi memang kalau untuk mengatur keuangan itu kita harus benar-benar dirinci dulu apakah ada pengeluaran yang sudah terencana, seperti misalkan nikahan saudara atau ada kerabat atau keluarga yang ulang tahun, atau misalnya ada iuran. Itu biasanya akan aku otak-atik dulu, jadi biasanya dikurangi dari anggaran saving atau anggaran living. Karena kan kalau misalkan anggaran kewajiban atau tagihan itu kan dia sifatnya fix ya, tetap. Jadi anggarannya tuh biasanya nggak bisa terlalu diotak-atik gitu. Oke, ini dia highlight aku untuk budgeting. Ada kategori kewajiban, giving, saving, living, dan juga fun. Dan itu untuk husband budgetnya nggak ada yang terlalu signifikan gimana-gimana, cuma perubahannya di bulan ini kami akan servis mobil dan ada beberapa event acara keluarga seperti nikahan keluarga dan ada keluarga yang berulang tahun gitu. Jadi biasanya nanti alokasinya aku ambil dari dana tak terduga biasanya ya. Oke, ini budgeting gajian bulan Juli 2023 aku. Simpel-simpel aja. Ini aku mau kasih stiker untuk lebih enak sedikit pas dibacanya nanti. Jadi nanti bisa naikin mood gitu. Ini aku selalu buat setiap bulannya. Alhamdulillah masih rutin sampai 1,5 tahun belakangan ini. Jadi ketika nanti gajian sudah ada petanya gitu loh, dialokasikan uangnya kemana-mana aja. Oke, ini dia. Untuk kalian yang masih mau belajar budgeting, jangan patah semangat, dicoba terus. Nanti metode yang paling nyaman, yang paling bisa diterapkan hanya kalian yang tahu, karena kan kondisi keuangan keluarga tuh masing-masing beda-beda ya. Jadi jangan patah semangat dan dicoba terus dengan sabar. Untuk catatan perencanaan keuangan aku di bulan Juli, jangan lupa untuk terus dukung channel ini, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.